Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kembali di rumah Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Hizkia Pasaribu yang sudah tiba di tempat ini. Kami akan menikmati berkat Tuhan melalui pelayanan Bapak di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anakmu yang rindu menyembah. Kita akan angkat pujian kita. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami buka hati kami
Kami menyembah Tuhan.
Tuhan luar biasa. Kami boleh disegarkan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Biar melalui ibadah yang kami adakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kinalalas, kinawika namakan alalas. Sikira rasa namikan alalas, namikan alalas, namikan alalas. Demikian namakan alalas, namikan alalas, namikan alalas. Karena sikira namikan alalas, namikan alalas. Di mana rasa namikan alalas, namikan alalas, karena rasa namikan alalas. Yesus namikan rasa, rasa karena rasa namikan alalas, akan rasa namikan alalas. Yasa namikan namikan namakan namikan alalas, namikan alalas. Namikan rasa, rasa rasa dia makan rasa. Ya Tuhan, ya Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Kepada Tuhan yang kemuliaannya begitu hebat dan dahsyat. Kepada Engkau kami persembahkan pujian penyembahan kami. Kepada Tuhan kami agungkan nama-Mu melalui kekuatan kuasa Roh Allah. Kami tidak bekerja sendiri, kami tidak melayani sendiri. Ada kuasa Tuhan menyertai pelayanan kami. Ada Roh Allah memimpin ibadah kami. Ada Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan pujilah nama Tuhan. Biarlah dalam suasana saat ini Tuhan, hadirat Tuhan, suasana surga turun dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, cuma Tuhan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, kuasa Tuhan mengalirlah ya Tuhan. Dengan kekuatan kuasa-Mu, kami cuma Tuhan siap diberkati oleh Tuhan. Seberapapun Tuhan kami yang hadir, kami percaya berkat Allah cukup bagi kami, bahkan melimpah turun atas kehidupan kami. Pada ibadah kami yang pertama dan kedua, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Hamba Tuhan Bapak Pendeta Hizkia Pastor Ibu, sudah Engkau utus, sudah Engkau kirim, ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau memakai dengan luar biasa hingga kebenaran firman Allah, kuasa ilahi jelas hadir bersama dengan kami, dan kebenaran-kebenaran firman Allah berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kuasailah hidup kami Allah, kuasailah keluarga ini Tuhan. Suasana surgawi menyertai ibadah kami. Ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang siap bersama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan masih sanggup untuk berdiri? Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan karena kita sudah menang bersama dengan Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam
Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah kasih kuasa Roh Kudus melingkupi hati kita. Kita angkat pujian, curahkanlah kuasa-Mu. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari rasakan kasih Tuhan dalam hidup. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Saya ucap jemaat untuk bangkit. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Di dalam Yesus Kristus kami mengenal Engkau Tuhan, Allah sumber segala sesuatu, Allah pencipta segala sesuatu, Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, Allah yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Kepadamu lah kami percaya, Allah yang hidup,
Allah yang ada di surga dan juga ada di tempat ini, bahkan di bilik hati kami masing-masing. Terima kasih buat Allah yang dahsyat, yang hadir di mana kami ada. Karena itu kami selalu percaya kepada Tuhan yang menggembalakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi Tuhan, urapi menjadi berkat bagi kami sekalian. Izinkan menjadi saluran berkat rohani bagi kami yang mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati kami untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Biasanya dibuka khotbah atau nggak usah? Nggak usah ya? Ya, sekuat saya. Nanti kalau saya nggak kuat saya buka. Ya. Oke, baik. Haleluya. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Ketut yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan juga para sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk melayani firman Tuhan. Shalom. Ya. Haleluya. Biasanya kalau saya khotbah dulu, saya suruh jemaat itu supaya tidak kaku bersalaman ya. Tapi sekarang terbatas ya. Menengok kiri kanan, senyum juga terbatas. Kita nggak bisa melihat senyum mereka juga gitu ya. Ya udahlah, senyum aja di dalam hati gitu ya. Haleluya. Saya untuk kedua kalinya di sini, tapi sudah cukup lama, mungkin sekitar 2 tahun lalu saya pernah ke sini sekali ya. Saya pernah ke sini sore. Dulu ada kebaktian sore ya? Iya, sore ya. Mungkin sekitar 2 tahun lebih yang lalu ya. Saya beribadah di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Terima kasih kepada kita sekaliannya. Baru saja kita memperingati hari apa ya? Kamis kemarin itu. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Dan setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dilanjutkan dengan doa Pentakosta ya. Doa Pentakosta selama 10 malam ya. Saya kurang tahu di tempat ini ada atau bergabung dengan BPD? Bergabung juga ada. Ada juga ya, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Dan BPD kita mencanangkan supaya gereja-gereja yang tidak ada doa 10 malam bisa bergabung bersama-sama setiap jam 7 selama nggak genap 10 malam lagi ya, karena dipotong hari Minggu. Hari ini tidak ada karena ada ibadah raya, dan hari Minggu depan ya ada ibadah raya. Jadi 8 malam dimulai hari Jumat kemarin ya. Dan kita gereja Pentakosta, kita orang-orang yang percaya kepada baptisan Roh Kudus. Amin. Ya. Doktrin kita menyatakan hal itu, bahwa gereja Sidang Jemaat Allah adalah gereja yang percaya kepada baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Berglosolalia, berbahasa bahasa roh, seperti apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul ya. Mereka berbahasa bahasa yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Tentunya saya tidak bacakan semua ya, atau saya kutip saja, karena tentunya kita tahu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa di dalam Kisah Para Rasul ini terjadi gerakan yang dahsyat. Dan selanjutnya sejarah mengatakan
rasul-rasul dan murid-murid Tuhan bergerak cepat di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan yang supranatural, ya. Kita tahu rasul itu pada awalnya mereka gamang, saudara-saudara. Mereka tidak percaya diri, ya. Dan ada sebagian besar juga dari antara mereka itu tidak percaya, dari murid-murid itu, bahwa Yesus bangkit. Dan dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas karena guru mereka sudah mati, ya, yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang mereka bayangkan akan terjadi pembantaian, apa yang mereka bayangkan akan terjadi penyiksaan, pembunuhan, ya, penganiayaan terhadap jemaat pada saat itu, kepada murid-murid, kepada rasul-rasul pada saat itu. Tapi baru saja kita peringati hari Kamis yang lalu, Yesus bangkit setelah 40 hari sebelumnya dia maksudnya terangkat ke surga. Setelah 40 hari sebelumnya dia bangkit, dan selama 40 hari itu dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-murid. Dan pada hari Kamis kemarin kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Yesus sudah katakan kepada mereka, jangan tinggalkan kota ini. Sebab Yesus tahu kegamangan hati mereka, ya. Sebab Yesus maha tahu, dan dia tahu bahwa mereka nggak percaya diri, mereka takut guru mereka tidak ada. Yesus maha tahu akan hal itu. Karena itu Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan kota ini sebelum engkau menerima kuasa. Sebab dengan kuasa itulah rasa tawar mereka, rasa kegamangan hati mereka, kebimbangan, ketakutan mereka akan apa yang terjadi dari orang-orang Yahudi yang lain, dari pemerintahan Romawi, dari hal-hal yang lain yang mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan mereka alami. Tetapi ketika ada kuasa itu menyertai mereka, terjadilah kebangkitan rohani yang luar biasa. Amin. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa aja Petrus berkhotbah, tiba-tiba dia berdiri, ya, orang penakut yang menyangkal Tuhan Yesus, dan dia berdiri dengan megahnya, dengan dengan beraninya menceritakan tentang Tuhan Yesus mulai dari awal. Dan di akhir khotbahnya ada orang-orang yang bertobat begitu banyak. Dicatat oleh Alkitab 3.000 orang bertobat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian mereka melalui bait Allah, mereka menyembuhkan orang sakit. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku punya nama Yesus. Wah, berbeda ketika masih murid Yesus, masih Yesus ada bersama-sama dengan dia. Berbeda ketika Yesus ditangkap, dengan ada hamba perempuan, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa dia murid Tuhan Yesus, dia menyangkal. Ada orang-orang di situ berkata, kau pengikut Tuhan Yesus, gayamu sama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia menyangkal, dan sampai 3 kali dia menyangkal. Berbeda sekali ketika ada kuasa itu mengurapi dia, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan itulah yang saya mau sampaikan juga. Dan saya percaya ini menjadi khotbah yang berulang-ulang kepada kita sekaliannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap penuh dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Supaya saudara dan saya, baik pelayan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak baca Alkitab semuanya, saudara-saudara, tapi saya percaya Bapak Ibu tahu akan hal itu. Ya. Peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah peristiwa yang luar biasa, ya. Peristiwa yang tercatat, saudara-saudara. Peristiwa yang disaksikan baik orang-orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya. Jadi peristiwa itu sampai sekarang ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang tidak bisa disangkal. Walaupun ada gereja lain,
tidak percaya lagi, tidak menerima lagi kepada manifestasi bahasa roh, tapi peristiwa datangnya Roh Kudus jelas sekali saudara-saudara. Itu terjadi betul-betul. Itu terjadi betul-betul. Peristiwa di dalam pasal yang kedua, di mana ada angin, di mana ada lidah-lidah api memenuhi, di mana mereka berkumpul 120 orang itu terjadi benar-benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus turun seperti tiupan angin keras di dalam ayat yang kedua, pasal yang kedua. Ya. Dia turun seperti tiupan angin keras. Di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, Roh Kudus ya, ditulis dengan kata pneuma, roh. Ya. Angin, nafas. Dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditulis dalam kata ruah. Ya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu memberi nafas, memberi kehidupan, menggerakkan kehidupan kita untuk menjadi lebih bergairah, lebih hidup di dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita yang mati, saudara-saudara, kehidupan kita yang tidak berdaya, ketika ada ruah, ketika ada pneuma, ketika ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menggerakkan seluruh kehidupan kita untuk menjadi hidup. Ya. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ada satu contoh, saudara-saudara. Kita baca hal ini karena ini jarang dibaca. Kalau Kisah Para Rasul saya tidak bacakan lagi ya Bapak Ibu ya. Di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-37, kata yang sama ditulis di dalam bahasa Ibrani, yaitu ruah. Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-9. Saya loncat juga ya, saya tidak baca semuanya peristiwa ini. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lah, aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ayat 14, aku akan memberikan rohku, ruah, nafas hidup ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika ruah, ketika pneuma turun di atas seseorang, maka pasti ada kehidupan di dalam kehidupan orang itu. Amin. Ini tulang-tulang yang sudah kering, ya. Satu kumpulan manusia yang terbunuh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian Allah berkata kepada nabinya, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, dan aku akan memberikan ruah. Aku akan memberikan rohku ketika engkau bernubuat, dan ruah itu berhembus kepada tulang-tulang yang sudah kering itu, dan mereka akan hidup dan menjejakkan kaki hidup kembali. Saudara, apa arti tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara-saudara? Supaya saudara dan saya hidup. Amin.
Orang kencang dong aminnya, amin. Mungkin kita bertanya, Om, apakah saya tidak hidup? Hidup secara jasmani. Tapi banyak sekali orang Kristen mati rohaninya. Sudah tidak berdaya lagi. Sudah tidak berdaya lagi. Peristiwa ketika Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, menggerakkan seluruh kehidupan rasul-rasul itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita lihat, ya kita sempat membahas, itu jemaat mula-mula itu, suasana kehidupan ada di tengah-tengah mereka. Suasana yang takut, saudara-saudara, itu bisa sirna. Dan dicatat di dalam pasal yang kedua, mereka bisa tiap-tiap hari berkumpul, mendengarkan rasul-rasul di dalam pengajaran. Ketika kehidupan mereka, saudara-saudara, digerakkan oleh Roh Kudus, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Akan berdampak kepada seluruh kehidupan mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di mana mereka menganggap miliknya itu adalah milik semua orang. Saya percaya di jemaat itu mirip-mirip dengan kita lah. Ada yang pelit. Tapi di sini nggak ada yang pelit. Katakan amin. Ya. Orang Yahudi kan pelit. Tapi bisa saja ketika Roh Kudus mengurapi mereka, menganggap miliknya adalah milik bersama. Dan pemberian mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan pemberian karena lebih. Kalau kita baca ayat itu dengan seksama sampai pasal 5, saudara-saudara, pasal 4, ada saja di antara mereka menjual harta milik mereka, bukan karena kelebihan mereka diberikan, bukan karena ada tabungan mereka diberikan, bukan karena ada di dompet mereka diberikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka menjual. Ada yang menjual ladangnya, ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual tanahnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ingat Ananias dan Safira? Pasal yang kelima, ketika Barnabas memberikan contoh di atas, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia menjual ladangnya, kemudian hasil penjualan itu diletakkan di bawah kaki rasul-rasul supaya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ananias dan Safira ikut-ikutan, betul dia jual tanahnya. Karena pada saat itu, saudara-saudara, pergerakan yang luar biasa, jemaat itu menjual hartanya, karena pikiran mereka bukan kepada harta lagi. Pikiran mereka kepada pergerakan Roh Allah yang membawa mereka kemana saja Roh Allah membawa mereka. Ananias dan Safira menjual, sudah benar, tapi yang tidak benar dia bohong. Ketika Petrus berkata, apakah benar penjualan tanahmu itu misalnya 1M, padahal sebenarnya dijual 2M, saudara-saudara? Benar. Ketika dia ngomong benar, maka rebahlah dia di kaki Petrus. Seketika itu mati, dikuburkan. Pemuda-pemuda masih ada di pintu membawa jenazah suaminya, saudara-saudara. Maksudnya baru kembali dari pekuburan. Rupanya waktu Petrus bertanya kepada Ananias, ya, Petrus ya, istrinya tidak ada. Ketika dia masuk, suaminya udah dikubur. Ya, baru beberapa saat yang lalu, yang mengantar jenazahnya masih ada di rumah mereka, saudara-saudara. Ditanya Petrus sekali lagi, benarkah dengan 1 miliar engkau jual tanahmu itu? Benar. Ketika dia ngomong benar, dia juga jatuh. Dan pengubur yang sama itu mengantar kembali jenazah istrinya, sama-sama dikuburkan. Lihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kuasa Roh Kudus dahsyat pada saat itu. Mereka berlomba-lomba. Dan ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika semakin mereka menjual ladang mereka, menjual milik mereka, firman Tuhan mencatat, tidak ada seorang pun di antara mereka berkekurangan. Seharusnya kalau dijual ladangnya, dijual tanahnya, dijual miliknya, ya berkekurangan karena sudah dijual, tak punya apa-apa lagi.
Tapi firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun di antara mereka berkekurangan. Karena itulah mereka ditambahkan jumlahnya dari hari ke hari dan semakin disukai banyak orang. Beda sekali sebelum Roh Kudus turun di atas mereka, saudara-saudara. Ada yang takut, ada yang ngumpet, saudara-saudara. Ada yang memandang Tuhan Yesus dari jauh ketika disalibkan, ada rasa takut. Tapi ketika Roh Kudus mengurapi, tercurah atas kehidupan mereka, sesuatu kehidupan terjadi. Amin. Amin, saudara-saudara. Bukan sekedar bahasa rohnya, bukan sekedar glosolalianya. Itu hanya tanda awal, saudara-saudara. Saudara bergumul datang ke gereja, saudara minta didoakan supaya saudara berbahasa roh, bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Biarkan Roh Kudus mengurapi kehidupan kita sampai kita merasa kehidupan itu terjadi di dalam hidup ini. Bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu. Ketika dinubuatkan dan terjadi ruah, terjadi urapan, tulang-tulang kering bisa hidup kembali. Amin, saudara-saudara. Saudara yang loyo hari-hari ini karena COVID, saudara yang adem ayem hari-hari ini karena COVID, kita yang terbatas, umat Tuhan yang terbatas hari-hari ini ke gereja, minta urapan Roh Kudus, minta pengurapan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, dan itulah yang membawa kita kepada gairah kehidupan yang luar biasa. Itu yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua tadi, tampaklah lidah api, seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus digambarkan selain daripada angin, dia digambarkan sebagai api. Api yang berfungsi untuk menguduskan, untuk menyucikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu sudah diurapi Roh Kudus, pasti kehidupan saudara berubah. Karena ada api Roh Kudus membakar kehidupan kita. Masih ingat lagu yang lama, saudara, orang Pentakosta, orang Gereja Lama enggak? Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Dulu kalau kita doa di kampung, saudara-saudara, hampir setiap malam dinyanyikan oleh jemaat itu. Di kampung kami itu masih banyak rumah panggung, saudara-saudara. Itu bisa goyang seperti keadaan Pentakosta dulu, saudara. Mereka semangat. Kenapa ada api, saudara-saudara? Api itu membakar. Api itu membakar. Di mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam kehidupan seseorang, kalau ada urapan Roh Kudus, orang itu semakin dimurnikan. Hal-hal yang tidak berfaedah di dalam kehidupannya semakin dibakar. Katakan amin. 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 Sekarang ini aja kita nggak boleh bakar-bakar ya, menimbulkan polusi. Kalau zaman dulu ibu-ibu nyapu, kan dulu masih banyak pohon kan di depan rumahnya. Masih ingat nggak? Rumah-rumah Betawi ada pohon di depan, ada pohon di belakang, di samping. Setiap hari daun-daun turun, kemudian disapu sampah-sampahnya, dikumpulkan di satu tempat lalu dibakar. Kenapa dibakar? Supaya bersih. Roh Kudus digambarkan seperti api. Turunlah lidah-lidah api kepada setiap orang. 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem itu, memenuhi lidah mereka, memenuhi kehidupan mereka, supaya mereka semakin kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau seseorang diurapi oleh Roh Kudus, pasti hidupnya semakin baik. Amin. Ya. Saya percaya itu, saudara-saudara. Semakin rajin berbahasa roh, semakin rajin
beribadah, semakin rajin meminta urapan Roh Kudus, hidupnya semakin benar di hadapan Tuhan. Saya tidak percaya orang Pentakosta semakin urapan, semakin gak benar, semakin di gereja lu semakin gak benar, semakin rajin bohong tuh. Saya gak percaya, saudara-saudara. Berarti dia dibikin-bikin ibadahnya, dibuat-buat ibadahnya, tidak tulus, tidak benar. Kalau dia benar ada urapan Roh Kudus atas kehidupannya, maka kehidupannya semakin murni di hadapan Tuhan. Seperti api yang menyucikan kehidupannya setiap hari, setiap hari. Sampah-sampah itu dibakar, saudara-saudara. Ketika dia berkata yang tidak benar, Roh Kudus mengingatkan, membakar. Kamu tidak benar. Kamu bohong. Kamu korupsi. Roh Kudus mengingatkan. Ketika dia mau berzina, Roh Kudus mengingatkan, dibakar kehidupannya supaya dia benar-benar murni di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak muda dan kita semua, mari kita semakin baik di hadapan Tuhan. Dengan apa? Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh Rohku, kata firman Tuhan. Roh Kudus membakar kehidupan kita, saudara-saudara. Izinkan Allah Roh Kudus setiap hari menyucikan kehidupan kita, membakar kehidupan kita, untuk kita lebih benar, lebih baik dari hari ke hari di hadapan Tuhan. Ya. Api itu menghanguskan hal-hal yang tidak baik. Amin. Api itu membakar, membumi, hanguskan yang tidak baik. Seharusnya juga api Roh Kudus ketika menyala di dalam kehidupan kita, ketika berapi-api di dalam kehidupan kita, maka kita akan tidak gampang untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Amin. Ketika saudara mulai berbohong, ada Roh Kudus menutup mulut kita dan mengingatkan kita, karena dia berfungsi sebagai api yang menyucikan. Kamu anakku, tidak boleh ngomong begini. Anakku, kamu tidak boleh berbuat begini. Ada Roh Kudus mengingatkan kehidupan kita. Roh Kudus seperti api yang menghanguskan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul? Sekali lagi saya tidak bacakan ya Bapak Ibu, karena itu ayat-ayat yang sering saudara baca dan saya baca ya. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Dalam terjemahan NIV, saudara-saudara, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan sebagian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka semua. Katakan semua. Semua. Artinya 120 orang yang berdoa ketika mereka turun dari Bukit Zaitun di mana Yesus terangkat, kemudian mereka pergi ke kota Yerusalem, menumpang di satu rumah, mereka naik ke loteng 120 orang, disuruh mereka bertekun berdoa. Ketika hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau hari 10 setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka semua, bukan sebagian, dihinggapi oleh lidah-lidah api semua. Apa artinya saudara-saudara yang ketiga ini? Setiap kita, setiap pribadi, tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Ada orang berkata, saudara-saudara, Om, kenapa aku tidak dibaptis oleh Roh Kudus? Ada satu ibu-ibu lucu, saudara-saudara ya, di gereja pusat di Batu Tulis. Saya ingat kesaksiannya dia, karena dia kalau hari Pentakosta dia sering bersaksi tentang hal ini. Kenapa dia dulu susah dipenuhi Roh Kudus, gitu ya. Rupanya dia cerita waktu mungkin sebelum nikah ya, waktu gadis, saudara-saudara, kalau ada KKR ya, dulu kan suka ada KKR gitu ya, baptisan Roh Kudus di altar pol ke depan. Siapa yang mau dibaptis Roh Kudus, maju ke depan. Nah,
Dia selalu rajin maju ke depan. Selalu rajin maju ke depan, saudara-saudara. Tetapi ketika sudah mulai Allah Roh Kudus melawat gereja itu, dan orang-orang sudah mulai ada yang berbahasa roh, terserahlah pimpinan Roh Kudus. Ada yang tumbang di dalam roh, saudara-saudara. Dia mulai takut. Ya. Dia takut. Kenapa dia takut, saudara-saudara? Dia langsung kepikir alisnya gitu. Rupanya dari rumah dia coret-coret alisnya. Dia coret apa namanya itu? Pakai nggak tahu lah ya, wanita tahu. Maksudnya berdandan lah dari rumah gitu ya. Kalau yang merah-merah itu di sini apa namanya itu? Ibu-ibu saya nggak tahu. Nah itulah ya ibu-ibu itu. Jadi udah cantik dari rumah. Jadi mungkin ketika dia pernah melihat orang bahasa Roh Kudus, saudara-saudara, ada yang maaf kata nih, ada yang air matanya keluar, ada yang maaf kata ada sampai karena nggak ada tisu, ada sampai ingusnya keluar, saudara-saudara ya. Jadi mungkin dia bayangkan itu. Jadi ketika mulai ada Roh Kudus melawat mereka yang di depan itu, saudara-saudara, dia langsung kepikir. Dia langsung buka mata, saudara-saudara. Nggak mau. Dia pulang lagi. Ya, kali itu dia tidak dilawat Roh Kudus. KKR berikutnya, kebaktian berikutnya, atau macam kebaktian apapun, dia maju. Dia rajin maju. Tapi ketika dia mulai sudah dilawat oleh Roh Kudus, ya, dia langsung teringat itu. Nanti alis saya jadi apa namanya? Lipstiknya jadi nggak karu-karuan, ada merah di atas, ada merah di bawah, gitu ya. Ininya apa tadi Bu? Ngerti ya? Iya, sudah bulat di sini, jadi bentuk segitiga. Jadi kepikirannya begitu. Udah mulai dibaptis Roh Kudus, mau dilawat Roh Kudus, pikirannya macam-macam, saudara-saudara. Sehingga dia bersaksi, ini kesaksiannya. Saya nggak lebih-lebihkan. Dia lama nggak dibaptis Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus mau membaptis dia. Ya, teman-temannya sudah dibaptis Roh Kudus, tapi dia nggak mau. Bukan dia mau ke depan. Tapi ketika dia bayangkan ada air mata, ya, lewat pipinya nanti jadi nggak karu-karuan semua lipstiknya. Ya mungkin dia jadi lagi kasmaran juga, nggak tahu kan. Firman Tuhan berkata, seharusnya semua anak-anak Tuhan dilawat Roh Kudus. Amin. Kita yang membatasi. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu, kenapa saya tidak dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Saudara yang membatasi. Mungkin batasannya bukan karena saudara berpikir dengan ahli, saudara-saudara, bukan. Tapi karena ada dosa. Karena ada sesuatu yang belum dibuka di hadapan Tuhan. Sedangkan janji firman Tuhan kepada mereka, kepada umat itu pada saat itu, semua mereka yang berkumpul dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Kalau kita baca lebih jauh lagi, ada yang berbahasa Mesopotamia, berbahasa Arab. Semua. Jadi orang-orang pada hari itu kan terjadi. Sebenarnya hari itu hari Pentakosta, saudara-saudara. Bukan hari Pentakosta menerima baptisan Roh Kudus, tapi hari perayaan Pentakosta. Jadi orang Yahudi dari pelosok mana, dari kampung mana, ya, dari kota mana berkumpul di Yerusalem merayakan Pentakosta. Merayakan Pentakosta itu apa? 10 hari setelah mereka keluar dari peringatan mereka keluar dari Mesir. Mereka berkumpul setahun sekali merayakan Pentakosta. Nah, pas perayaan Pentakosta itu terjadi juga urapan Roh Kudus hari Pentakosta, hari yang ke-50, Penta 50. Dari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu semua berkumpul, saudara-saudara. Orang-orang percaya itu yang tidak mengerti bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab, mereka yang bersaksi, yang tidak dipenuhi Roh Kudus itu orang-orang yang lagi di kota. Kok mereka bisa berbahasa seperti bahasa di daerah kita, padahal mereka tidak pernah ke sana. Karena apa, saudara-saudara? Roh Kudus membaptis mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus membaptis saudara, terjadi penyucian, kekudusan, terjadi kehidupan.
Tujuannya apa? Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tujuannya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tujuannya kembali kepada tujuan awal itu. Tujuan utama kita dibaptis oleh Roh Kudus, bukan gaya-gayaan. Bukan untuk membedakan saya ini orang Pentakosta harus berbahasa roh, bukan. Tujuannya apa? Jelas sekali di dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus tercurah kepada mereka. Tujuannya apa? Di dalam ayat yang ke-8, supaya menjadi saksi. Ya. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, supaya menjadi saksi di Yerusalem, menjadi saksi di Yudea, menjadi saksi di Samaria, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ketika saudara sudah hidup benar, dikuduskan oleh api lidah-lidah api Pentakosta, Roh Kudus tercurah atas kehidupan saudara. Ketika saudara dihidupkan, jangan berhenti sampai di situ. Lakukan apa tujuan awal. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem karena Yesus tahu mereka belum siap bersaksi, karena Yesus tahu mereka takut. Karena itu engkau harus dibaptis dengan Roh Kudus supaya engkau menjadi saksi. Amin, saudara-saudara. Amin. Tujuan utama Roh Kudus mengurapi kita supaya menjadi saksi, supaya menjadi pemberita Injil. Ada seorang penulis berkata begini, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus ketika naik ke surga tidak menghilang sekejap seperti pemain sulap, saudara-saudara. Bapak Ibu tahu pemain sulap ya? Pemain sulap itu banyak triknya. Ya, tiba-tiba dia suruh masuk seorang wanita di satu kotak. Kita lihat betul wanita duduk atau berdiri, kemudian ditutup dengan kain hitam. Dihitung sampai 10. Ketika kain itu diambil, wanita berubah jadi apa? Ada yang berubah jadi singa, ada yang menghilang, ya, ada yang berubah jadi pria. Terserah pemain sulapnya, saudara-saudara. Kenapa Tuhan Yesus kira-kira tidak menghilang begitu saja? Kan ketika naik ke surga dari Bukit Zaitun, kan murid-murid itu menyaksikan kan? Mereka memandang gitu. Saya bayangkan dramatisir, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu naiknya itu pelan-pelan. Mulai kakinya terangkat sedikit, naik gitu. Jadi naiknya Tuhan Yesus itu mereka ikuti dengan mata mereka. Disitulah dua malaikat berkata kepada orang-orang yang menyaksikan, murid-murid, ya rasul-rasul yang menyaksikan Tuhan Yesus berkata, hai orang Galilea, kenapa kamu memandang ke langit? Bukankah Yesus yang naik ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama? Jadi mereka memandang, saudara-saudara. Dan ingatlah bahwa Yesus naik ke surga hanya disaksikan dengan kelompok murid-murid ini. Pertanyaan kedua, kenapa bukan kepada semua orang yang hidup pada saat itu, paling tidak serdadu Romawi, ya, mahkamah agama, kepala-kepala imam, kepala-kepala pasukan yang selama ini menghujat Tuhan Yesus, yang selama ini menganiaya Tuhan Yesus, yang selama ini menangkap Tuhan Yesus, menyalibkan dan menguburkan Tuhan Yesus. Kenapa bukan kepada semua orang ini Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa dia naik ke surga? Sama, saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul. Rupanya kenapa Tuhan Yesus tidak memperlihatkan ke surga hanya kepada murid-muridnya ini, saudara-saudara? Supaya murid-murid ini menjadi saksi
supaya murid-murid ini terus memberitakan firman Tuhan. Supaya mereka jangan berkata, oh, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan semua orang yang melihat sudah jadi percaya. Ya sudah, sekarang kita tinggal pangku tangan, sudah selesai pemberitaan Injil, sudah selesai misi, karena semua orang percaya sudah melihat Tuhan Yesus. Bukan, saudara-saudara. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menitipkan tugas utama kepada kita, supaya engkau menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke pelosok-pelosok muka bumi. Tugas itu masih ada bagi saudara dan saya. Jadi pengurapan Roh Kudus supaya kita bergerak dalam misi. Amin. Amin, saudara-saudara. Apakah ada orang yang belum bertobat di keluarga kita? Ingat tugas ini supaya engkau menjadi saksiku. Apakah ada di kantor saudara yang belum bertobat? Ingat firman Tuhan ini, supaya engkau menjadi saksiku. Aku tidak menunjukkan diri kepada mereka bahwa aku Tuhan, aku terangkat ke surga, aku hidup. Mereka tidak saksikan, mereka nggak ngerti. Tetapi ada kamu yang duduk di sebelah teman kantormu itu untuk menjadi saksiku kepada mereka. Ngomonglah. Kira-kira begitu bahasa perubahannya, saudara-saudara. Amin. Jadi tujuan utama Roh Kudus tercurah di atas kehidupan orang-orang percaya, supaya mereka menjadi saksi, supaya saudara dan saya menjadi saksi di hadapan Tuhan. Mari buka mulut kita, buka hati kita, buka kehidupan kita. Saudara akan dipakai Tuhan menjadi saksi. Kita lihat perjalanan murid-murid itu, mereka menyembuhkan orang sakit, mereka menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka minum racun, tidak apa-apa. Mereka dipanggut orang berbisa, tidak apa-apa. Karena ada tanda-tanda yang menyertai, ada kuasa Tuhan, urapan Roh Kudus menyertai orang-orang percaya, saya dan saudara. Bersaksilah. Amin. Bersaksilah. Karena itu tugas utama ketika Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Semua orang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Bukan sebagian orang, tapi semua orang yang berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbahasa sesuai dengan pemberian kepada lidah-lidah mereka oleh Roh Kudus. Haleluya. Ketika mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka mengalami ruah, mereka mengalami pneuma, mereka mengalami kebangkitan yang selama ini mereka mati tidak bergerak, takut tidak bergerak. Sekarang mereka memperoleh kehidupan seperti ruah yang dihembuskan oleh nabinya kepada tulang-tulang kering itu, dan tulang-tulang itu menjadi hidup kembali. Roh Kudus tercurah supaya saudara hidup kembali, hidup bergerak kembali. Maknailah bergerak, maknailah hidup dengan pelayanan, dengan cinta kepada Tuhan. Roh Kudus tercurah atas kehidupan mereka supaya mereka semakin suci. Orang Pentakosta, orang GSJ semakin dalam di hadirat Tuhan, semakin lama berbahasa Roh Kudus, seharusnya hidupnya semakin benar di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada ejekan kepada orang-orang Pentakosta. Orangnya sih rajin ke gereja, rajin bahasa roh, tapi di rumah pukulin istrinya. Rajin sih berbahasa roh, rajin sih ke gereja, tapi di rumah si ibu itu nyolong. Renungkan hal ini. Roh Kudus datang dengan api yang menyucikan.
Dan tujuan terbesar supaya saudara dan saya menjadi saksi. Menjadi saksi, membuka mulut, membuka hati. Yesus tidak memperlihatkan kebangkitan kenaikannya ke semua orang, karena saudara masih ada dipakai oleh Tuhan. Jadilah alatnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara diurapi Roh Kudus, mari sembah Tuhan. Buka mulut kita. Semua orang dibaptis oleh Roh Kudus. Biar api Roh Kudus menyucikan. Biar api Roh Kudus memberikan hidup untuk tujuan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Saudara yang tahu musik tidak apa-apa, mengikuti saja sebisanya. Tapi saudara yang tahu lagu lama ini, menyanyilah sambil saudara berdoa. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembuslah Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Kapan kata-katanya? Beri api,
Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau menghidupkan kami Tuhan. Karena kegerakan yang baru, ada semangat yang baru. Oleh karena Roh Allah menghidupkan iman kami, menghidupkan roh kami kembali. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hadirat Allah. Terima kasih buat urapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyentuh roh kami. Tuhan sudah menyentuh hati kami. Iman Allah sudah bekerja di hati kami. Berkati hamba-Mu Bapak Hizkia pasal Ibu. Di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan terus ada baginya. Kuasa Tuhan menyertai pelayanannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ada pesan Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan engkau menutup diri dengan firman-Ku yang kusampaikan kepadamu. Lakukan itu, aku ada bersamamu. Kuasaku menyertai engkau, aku akan ada mengadakan mukjizat melalui kehidupanmu. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada Allah seperti-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersama jemaat-Mu. Engkau ada bersama kami. Engkau ada di gereja-Mu. Kami adalah gereja-Mu. Kami adalah Engkau yang berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau sudah memberkati umat-Mu dan akan selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Di situ ada penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Semua diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan. Saudara siap bersaksi untuk nama Tuhan. Saudara siap dipakai oleh Tuhan. Jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita. Minta terus Roh Kudus menghidupkan roh kita, menghidupkan semangat kita. Saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh
Saya berharap saudara senantiasa merindukan Tuhan. Mengasah hidupmu sehingga tujuan Tuhan sampai dalam kehidupanmu. Menjadi saksi dan diberkati oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang mengingat Engkau kembali di penghujung daripada ibadah ini. Karena sesungguhnya kami tidak akan mampu tanpa Tuhan. Kami tidak akan sanggup tanpa kehadiran Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami perbuat menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup ini, kecuali bersama dengan Tuhan. Roh Allah yang hidup, yang sudah menghidupkan iman kami, roh kami, semangat kami. Kiranya kami memiliki roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar untuk dapat mengalahkan setiap tantangan, masalah dalam kehidupan kami, atau sakit penyakit yang menyerang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani bahwa kuasa Tuhan ada bagi kami. Ketika kami berdoa untuk orang sakit, ketika kami mendoakan suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang ada di dekat kami, mendoakan mereka ketika mereka sakit, kuasa kesembuhan itu ada bagi kami. Terjadilah mujizat karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Ada hal-hal yang baru yang luar biasa akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Kami sangat percaya Tuhan. Ketika kami membuka hati kami, diri kami untuk dipenuhi oleh Roh Allah, tidak ada satupun yang sulit untuk kami lakukan. Karena Tuhan bergerak, Tuhan ada, dan Tuhan di depan kami. Kami hanya mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhanlah yang melakukan. Kami hanya mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat, kekuatan daripada Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami ingat tentang doa Pentakosta yang akan kami adakan beberapa hari ke depan ini, disertai dengan doa puasa. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan, tetap bisa bertahan, berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami untuk mengambil doa puasa ini. Dengan Tuhan kami sanggup, kami mampu. Terima kasih Bapa. Setelah kami melakukan ini, kami akan melihat betapa dahsyatnya Allah bekerja dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kekuatan kuasa ilahi menyertai saudara. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara. Dan Roh-Nya yang kudus akan terus menuntun kehidupanmu, sehingga engkau menjadi saksi-saksi Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Dan engkau menjadi saksi Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu.